Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di kelas ini walaupun dalam proses pembelajaran skala kecil, tapi kita tetap bersyukur karena Allah selalu memberikan kesehatan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baiklah, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak Ibu dapat menerimanya dengan baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu Siapa ketua kelasnya di sini? Citra, Bu. Citra. Oh, Citra, siapa yang tidak hadir hari ini? Tejo, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Ya, Bu absen dulu ya. Ibu. Citra, Bu. Erlina, Saya, Bu. Sumarni, Saya, Bu. baiklah. Karena sudah Ibu absen, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita yaitu puisi. Sebelumnya anak-anak Ibu pernah melihat pementasan puisi atau pernah membaca puisi? Pernah, Bu. Kalau membaca belum pernah, Bu. Oh, nanti kita akan membaca puisi untuk keterampilan. Baiklah, Ibu di sini akan memperlihatkan sebuah video, yaitu video membaca puisi. Nanti anak-anak Ibu akan Ibu tanya apa makna dalam puisi dalam video yang Ibu tayangkan ini. Silakan dilihat, diperhatikan dengan baik. Pada suatu hari nanti, jasadku akan ada lagi, tapi dalam baik-baik saja ini, kau akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf sajak ini, kalau bangga, letih-letihnya, mencari, seperti Joko Damu. Baiklah anak Ibu, setelah kalian menonton video ini, apa makna yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, Erlina? Tentang kesetiaan, Bu. Ya. Yang lain? Tentang meninggalkan sekarang, Bu. Srimurni? Sama, Bu. Ya, video ini atau puisi ini bercerita tentang kesetiaan atau mengenang suatu karya atau kehidupan kita. Nah, setelah kalian menonton ini, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu puisi. Sebelumnya kalian juga sudah melihat video, kalian juga sudah pernah melihat teks puisi, bukan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Selanjutnya, tadi Ibu menanyakan apa makna yang sudah kalian dapat dari menonton video tersebut. Nah, makna ini termasuk ke dalam struktur dalam puisi, yaitu ada tema, makna, dan suasana. Apa yang kalian ketahui tentang tema?
tema inti cerita, Bu, Ya, atau inti sari dari teks. Ide pokoknya. boleh. Citra? Tema itu yang menjadi patokan dalam puisi, Bu. Ya, apa yang anak-anak ibu katakan itu benar, bahwa tema itu adalah ide dasar dalam penulisan puisi. Nah, selanjutnya ada makna. Apa yang disebut dengan makna? Hal-hal yang dapat diambil dari puisi, Bu. Ya, makna adalah hal-hal yang dapat kita ambil atau manfaat yang kita ambil setelah kita membaca puisi tersebut. Dan yang terakhir ada suasana. Apa yang anak-anak ibu ketahui tentang suasana? Kondisi. Ya, kondisi. Maksudnya suasana dalam puisi ini adalah apa yang disampaikan di dalam puisi tersebut. Seandainya kalau suasananya sedih, berarti kita harus membacakannya dengan mimik wajah yang sedih. Kalau suasananya ceria, maka kita akan membacakan puisi itu dengan ceria. Nah, setelah kita memahami struktur di dalam puisi dan pengertian puisi, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi. Yang pertama ada rima dan irama. Sebelumnya di SMP kita juga sudah membahas tentang puisi tentunya. Nah, sekarang ibu ingin menanyakan kepada kalian apa yang disebut dengan rima dan irama. Bunyi warna, Bu. Ya, rima dan irama ini adalah warna bunyi dalam puisi. Selanjutnya ada artikulasi atau kejelasan suara. Sudah dijelaskan di sini artikulasi itu adalah kejelasan suara di saat kita membacakan puisi. Nah, selanjutnya ada ekspresi. Apa yang dimaksud dengan ekspresi? Mimik muka, Bu. Ya, mimik muka. Bagaimana cara kita mengapresiasikan pada saat membaca puisi. Kalau puisi itu sedih, kita harus mempunyai mimik wajah yang sedih. Kalau puisi itu bahagia, kita harus juga memiliki mimik atau ekspresi wajah yang bahagia. Yang keempat, mengatur pernapasan. Nah, pada saat kita mengatur pernapasan, kita tidak boleh mengatur pernapasan di depan audiens. Kita harus mengatur pernapasan di belakang atau di belakang panggung, atau boleh membalikkan badan terlebih dahulu. Nah, di sini ada vokal. Apa saja vokal yang harus kita ketahui? A, I, U, E, O. Ya, vokal itu ada A, I, U, E, O. Dan yang keenam intonasi. Apa yang disebut dengan intonasi? Tinggi rendahnya nada. Ya, tinggi rendahnya nada atau tinggi rendahnya suara pada saat kita membacakan puisi. Sampai di sini anak ibu paham tentang pengertian tema dan hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam membaca puisi? Paham, Bu. Nah, kalau anak ibu sudah paham, ibu akan memberi sedikit tugas kepada anak-anak ibu. Di sini ada dua puisi. Yang pertama yaitu puisi yang fana adalah waktu. Tugas anak ibu untuk memahami puisi ini dan tentukan tema, makna, dan suasana yang terdapat dalam puisi ini. Dan puisi yang kedua yaitu Aku Ingin. Ini adalah soal keterampilan. Jadi nanti anak-anak ibu akan ibu tunjuk untuk maju satu-satu ke depan membacakan puisi tersebut. Paham? Paham. Ibu bagikan dulu ya. Jangan lupa diberi nama. Ibu beri waktu 30 menit. Silakan kerjakan. Pahami puisinya. Dan jawab soal di bawahnya, yaitu tentang suasana, tema, dan makna yang terdapat di dalam puisi tersebut. Dan kemudian anak-anak ibu pahami lagi puisi yang kedua sebelum tampil ke depan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi tersebut. Paham? Paham, Bu. Bu, berapa, Bu, waktunya? 30 menit. Silakan kerjakan, pahami, baca terlebih dahulu agar nilainya maksimal.
Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan membahasnya bersama-sama. Tapi sebelum kita membahas, Ibu ingin tunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan puisi yang fana adalah waktu ini ke depan. Citra, tolong baca ke depan. Saya lagi sakit Bu, Ninanya Bu. Alina, tolong baca ke depan. Sekarang Nina saya juga lagi nggak ada badan. Kalau lagi pilek, maskernya dipakai saja. Bu. Jelek nggak apa-apa ya Bu. Teman-teman jangan lihat ya. Ya. Sapardi Djoko Damono dalam karyanya Yang Fana Adalah Waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Gitu dipaham Bu Erlina? Baiklah, Erlina tadi sudah membacakan puisi yang fana adalah waktu. Nah, selanjutnya kita bahas bersama-sama apa tema, makna, dan suasana yang terdapat di dalam puisi ini. Siapa yang tahu apa tema dalam puisi ini? Ya, Sri Murni? Ketuhanan, Bu. Ya, benar. Apa anak ibu juga menjawab ketuhanan? Benar, Bu. Ya Bu. Beri poin 30. Baiklah, apa makna yang anak ibu ketahui dalam puisi tersebut? Saya Bu. Ya, Erlina? Kita itu tidak boleh terlena oleh waktu Bu. Jangan lupa bahwa kita adalah hanyalah manusia dan Allah lah yang mengatur segalanya. Ya, benar. Puisi ini bermakna bahwa kita tidak boleh terlena oleh waktu dan lupa akan akhirat. Kita harus tahu bahwa kehidupan kita itu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah akhirat. Selanjutnya, Citra, apa suasana yang terdapat dalam puisi tersebut? Sendu. Ya, puisi ini memiliki suasana yang sedih, sendu, dan tenang. Nah, setelah kita memahami tema, makna, dan suasana, sepertinya anak-anak ibu sudah paham apa itu tema, makna, dan suasana. Selanjutnya, di sini ada soal keterampilan. Ibu akan panggil satu-satu dari kalian untuk maju ke depan membacakan puisi ini dan akan ibu beri nilai. Sebelum ibu panggil, apakah ada yang bersedia maju duluan ke depan? Murni. Murni, mau maju ke depan duluan? Boleh, Bu. Tapi Ya. kalau jelek, oke. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang boleh menertawakan temannya. Kalau salah, hal itu biasa karena kita sama-sama belajar. Baik, Murni, silakan dibaca puisinya. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, terima kasih Sri Murni. Beri tepuk tangan untuk Sri Murni. Baiklah, selanjutnya silakan Erlina maju ke depan. Tolong dihayati puisi ini. Ibu sengaja memberikan puisi ini karena ibu tahu kalian sudah pernah jatuh cinta, kalian sudah pernah pasti kalian sudah pernah merasakan suka kepada seseorang. Jadi ibu ingin kalian baca puisi ini dengan membayangkan orang-orang yang kalian sayangi. Oke? Silakan Erlina dibaca puisinya. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Beri tepuk tangan kepada Erlina.
Sepertinya Erlina sangat menghayati puisi ini. Apa Erlina sudah pernah jatuh cinta? Belum, Bu. Pernah, Bu. Pernah dong. Pertama itu kita harus jatuh cinta kepada keluarga kita sendiri. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Yulia Citra. Yulia Citra. Sapardi Djoko Damono. Dalam karyanya, Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya air. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, jadi aku untuk Yulia Citra. Baiklah, setelah anak-anak ibu membaca dan memahami makna, tema, dan suasana dalam puisi ini, hal yang harus anak ibu perhatikan lagi yaitu tentang bagaimana cara kita membaca puisi. Yang di sini ada 6. Jadi anak-anak ibu harus memahaminya lagi supaya kedepannya bisa membacakan puisi dengan baik. Baiklah, silakan kumpul tugasnya. Nah, setelah kita mengerjakan tugas, berarti berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu ingin menyimpulkan proses pembelajaran kita pagi hari ini tentang puisi, yaitu pengertian puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Dan unsur-unsur puisi ada 3, yaitu tema, makna, dan suasana. Nah, hal-hal yang perlu anak ibu pahami untuk membaca puisi agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam membaca puisi, yaitu yang pertama, rima dan irama, artikulasi atau kejelasan suara, ekspresi, dan yang keempat, mengatur pernapasan, vokal, dan yang keenam, ada intonasi. Sampai di sini paham tentang puisi? Paham, Bu. Nah, baiklah. Maka telah berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Kita ucapkan alhamdulillah. Baiklah, sekianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.